Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Eva Elsa Maura Gunarto dengan NIM 250201022209 dari kelas MJ418 hendak mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen SDM 2. Materi yang saya presentasikan diambil dari materi sesi 7 yaitu kepemimpinan dan sesi 9 yaitu hubungan perburuan. Baik, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan bukan sekadar posisi struktural, melainkan kemampuan memberikan pengaruh dan memberdayakan tim. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya, mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan dan kewibawaan atau personality authority. Strata kepemimpinan. Kepemimpinan dalam struktur perusahaan umumnya terbagi atas 3 strata, yaitu top management, yaitu jajaran direksi yang merumuskan arah strategis dan kebijakan makro. Yang kedua, middle management, yaitu eksekutif atau kepala bagian yang bertugas mengeksekusi rencana strategis menjadi taktis. Yang terakhir, operating management, yaitu pengawas lini pertama yang mengelola operasi harian. Wewenang pemimpin dapat bersumber dari delegasi hierarkis, top-down, atau legitimasi atau penerimaan bawahan, bottom-up. Kecerdasan pemimpin. Kapasitas kepemimpinan bukan sekedar posisi, melainkan kemampuan sintesis rasional dan moral. Pemimpin profesional wajib memadukan kecerdasan intelektual atau IQ untuk analisis strategis, emosional atau EQ, untuk manajemen empati dan relasi, dan yang terakhir spiritual SQ yang menempatkan hati nurani dan integritas di atas segalanya saat mengambil keputusan yang penting bagi organisasi. Kemudian ada teori dan gaya kepemimpinan. Teori Petko. Efektivitas pemimpin ditentukan oleh kesesuaian gaya pemimpin dengan situasi bawahan. Gaya tersebut terbagi atas 1, direktif atau otoritas mutlak pengambilan keputusan mandiri, suportif, ramah, egaliter, dan membimbing. Kemudian ada partisipatif, akomodatif terhadap masukan sebelum pemutusan akhir, dan yang terakhir orientasi prestasi, menstimulasi tim dengan target yang menantang. Kemudian ada pendekatan dari Harris dan Redin. Harris dan Redin mengkategorikan kepemimpinan berdasarkan tingkat pendelegasian, yaitu otokratis, tidak ada ruang delegasi, menganggap tim kurang mampu independen. Kemudian ada partisipatif, gaya konsultatif yang mendorong inisiatif namun kendali akhir tetap pada pimpinan. Kemudian free rein, yaitu delegasi otoritas penuh, berorientasi pada hasil atau hands off. Kriteria pemimpin profesional. Kriteria pemimpin profesional yaitu mampu memetakan tren masa depan serta memiliki pedoman etika yang kuat atau fairness. Keputusan tidak hanya berlandaskan kompetensi, namun pada kebenaran etis. Peka sebagai pendengar, inspirator di depan, pendamping di tengah, dan pendorong dari belakang bagi timnya. Memiliki ketegasan untuk berinovasi atau kepemimpinan korporatis. Kemudian menghadapi konflik secara imparsial, memiliki kemampuan persuasif yang baik, berpikir proporsional, serta piawai memisahkan kepentingan subordinat dan korporat secara profesional. Dan yang terakhir, penguasaan emosional yang tinggi, tidak kreatif, kaya akan kedalaman karakter seperti humoris dan taktis, serta teguh merawat integritas dalam lingkungan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan hubungan perburuan dan memahami tentang hubungan industrial. Dalam materi ini dijelaskan mengenai hubungan perburuan Pancasila dan atau hubungan industrial Pancasila. Keduanya adalah hubungan antara pelaku di dalam proses produksi barang dan jasa, yaitu buruh atau karyawan, pengusaha dan pemerintah dalam rangka meningkatkan harkat kemanusiaan yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi atau perwujudan dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Kesepakatan kerjasama berakar pada nilai Pancasila, KKB
mengutamakan musyawarah dan mufakat. Tujuannya adalah menciptakan integrasi yang harmonis antara pekerja dan manajemen, mencegah konflik tanpa didasari oleh adu kekuatan posisi. Kemudian ada collective bargaining. Collective bargaining lebih menyerupai sistem demokrasi barat yang mengandalkan bargaining power atau adu kekuatan tawar. Keputusan seringkali ditentukan oleh pihak mana yang memiliki dominasi lebih kuat pada saat perundingan berlangsung. Kemudian ada hubungan industrial. Hubungan antara seluruh pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja atau buruh di perusahaan. Selain itu, hubungan industrial juga berdampak pada peningkatan produktivitas semua pihak di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, hubungan industrial perlu diciptakan sedemikian rupa agar harmonis, serasi, sejalan dan aman demi pencapaian tujuan semua pihak yang terkait atau berkepentingan dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada prinsip dan sarana pendukung hubungan industrial. Ada kemitraan mutual, keadilan bekerja, dan LKS tripartit dan bipartit. Kemudian perselisihan dalam hubungan industrial. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 2004, perselisihan diselesaikan secara berjenjang. Ada bipartit, mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir jalur hukum atau adjudikasi sebagai langkah paling terakhir yaitu PHI, pengadilan hubungan industrial sebagai opsi penyelesaian hukum paling terakhir. Kemudian dinamika serikat pekerja. Era reformasi dimulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh yang membuka ruang kebebasan berserikat yang luas. Pergeseran dari organisasi tunggal ke multi-union membawa tantangan baru dalam manajemen sumber daya manusia. Implikasinya bagi perusahaan yaitu manajemen dihadapkan pada negosiasi dengan lebih dari satu serikat dalam perumusan KKP, munculnya dinamika persaingan antar serikat internal, dan yang terakhir organisasi wajib proaktif meninjau regulasi dan merancang sistem manajemen konflik dini untuk memelihara iklim kerja yang kondusif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Terima kasih.